Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pengampu mata pelatihan kepemimpinan administrator yang saya hormati, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Umiatun Hayati Triastuti. Saya adalah Widya Iswara Ahli Utama di Kementerian Perhubungan. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana delivery strategi untuk mata pelatihan kepemimpinan administrator, khususnya di dalam kaitannya manajemen kinerja. Bapak Ibu para pengampu pelatihan kepemimpinan administrator, kompetensi yang akan dibangun di dalam PKA adalah kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. Dalam hal ini merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan manajerial. Dan akuntabilitas tersebut terutama dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan secara lebih efisien sesuai dengan standar operasional yang ada dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Tentunya ini sangat terkait dengan peran para eselon 4 kita, para manajemen manajerial di tingkat lapangan, bahwa mereka benar-benar seorang pelaksana dari suatu kebijakan atau suatu perencanaan yang harus dideliver menjadi kinerja sesuai dengan target sasaran yang sudah ditentukan secara accountable dan mempunyai sustainability yang penuh. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di dalam delivery strategi pembelajaran nanti kita akan melakukan sesuai kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator yang terkait dengan agenda 1, 2, dan 3. Sebagaimana kita ketahui, agenda 1 adalah terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme yang merupakan landasan dari semua yang ada di dalam agenda selanjutnya, dan dikaitkan dengan kepemimpinan kinerja di dalam agenda 2, kemudian akan diperdalam lagi dengan adanya manajemen kinerja di dalam agenda 3. Ketiga agenda tersebut kemudian akan diaktualisasikan di dalam suatu kegiatan atau aksi perubahan yang tentunya akan didahului dengan adanya studi lapangan. Studi lapangan dimaksudkan agar bisa memberikan gambaran, contoh atau benchmarking berbagai inovasi yang memang sudah terjadi, yang mungkin bisa diterapkan di masing-masing individu dan mungkin bisa dilakukan diskusi bersama di dalam kelompok sehingga bisa memberikan gambaran dan juga memberikan suatu ide-ide yang inovatif dari para peserta nantinya di dalam penerapan aktualisasi di dalam unit tugasnya masing-masing. Kita akan membahas terkait dengan masalah bagaimana desain pembelajaran yang akan dilakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 hal dikaitkan desain pembelajaran. Pertama adalah dengan menggunakan desain pembelajaran mandiri, kemudian distance learning, dan klasikal. Sekarang kita akan membahas tentang desain pembelajaran terkait dengan distance learning. Sesuai dengan kurikulum yang ada, distance learning akan dilakukan melalui sinkronus 9 JP atau jam pelajaran dan asinkronus 20 JP, dan akan kita lakukan dalam waktu 4 hari pembelajaran. Pada hari pertama diarahkan untuk memperkuat kompetensi strategi, meningkatkan kinerja organisasi. Tugas individu terkait dengan analisa dan formulasi strategi peningkatan kinerja instansi masing-masing, dan tugas kelompok penguatan dengan analisis kasus kinerja dari instansi lain. Hari kedua lebih difokuskan untuk memperkuat kompetensi membangun kerjasama dan memanfaatkan teknologi digital. Tugas individu
dikaitkan analisis formulasi kerjasama kelembagaan instansi masing-masing dari peserta, dan untuk tugas kelompoknya adalah analisis kasus dari kelembagaan instansi lain atau yang memang relevan dengan itu. Pada hari ketiga, asinkronus diarahkan untuk memperkuat kompetensi sumber daya, terutama terkait dengan sumber daya anggaran dan bagaimana kompetensi mitigasi dan juga membangun budaya risiko. Tugas individu tentunya dikaitkan analisis penganggaran dan risiko di masing-masing instansi dari para peserta, dan untuk tugas kelompok penguatan dengan melakukan benchmarking secara virtual atau langsung dikaitkan dengan berbagai penanganan penganggaran dan risiko di instansi lainnya. Kemudian pada hari keempat diarahkan untuk memperkuat kompetensi dalam mengintegrasikan berbagai strategi dalam desain sistem. Sedangkan untuk tugas individu diarahkan untuk mendesain integrasi strategi dengan pemanfaatan teknologi digital. Tugas kelompok lebih diarahkan untuk mengintegrasikan pemikiran dalam membangun aturan teknis peningkatan kinerja. Kita sekarang memasuki bagaimana desain pembelajaran secara klasikal. Bapak Ibu para pengampu mata pelatihan untuk pelatihan kepemimpinan administrator, fokus atau aspek di dalam desain pembelajaran klasikal lebih diarahkan pada satu, kemampuan mengadministrasikan, kedua, kemampuan mengkomunikasikan praktek public speaking, cara membimbing rapat, cara presentasi, pidato dengan simulasi, serta bagaimana diterapkan simulasi penerapan manajemen kinerja secara efektif dan efisien untuk memitigasi risiko dengan berbasis pada digitalisasi dari masing-masing individu peserta maupun secara kelompok. Tentunya kita akan membuat satu rencana pembelajaran klasikal yang sesuai dengan kurikulum yang ada, fokus implementasi setiap mata pelatihan pada satu proyek yang dibangun secara kelompok merupakan salah satu yang menjadi fokus dan lokus dari tujuan pembelajaran klasikal di Agenda 3 nanti. Terkait dengan itu ada 4 hari pelatihan yang akan dilakukan untuk pembelajaran klasikal, di mana pada hari pertama ada dilakukan suatu fokus pada mendiagnosis, menemukan gagasan, merumuskan program atau suatu kegiatan, dan menyusun suatu tahapan kegiatan dari masing-masing individu dan kelompok, dan diberikan penguatan teknik mendiagnosis organisasi, strategi inovasi, dan teknik menyusun perencanaan kinerja. Kemudian pada hari kedua lebih dilakukan fokus pada tahap 2, yaitu merancang pemanfaatan teknologi digital dan kerjasama. Tentunya akan diberikan bagaimana penguatan tentang strategi kerjasama, kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Tahap ketiga merencanakan pemanfaatan sumber daya dan mitigasi risiko pada hari ketiga, dan diberikan penguatan teknik pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta teknik mitigasi risiko dalam rangka peningkatan kinerja organisasinya. Dan tahap keempat pada hari keempat klasikal adalah mempraktekkan proses negosiasi, konsultasi, dan komunikasi publik dalam bentuk simulasi implementasi, dan juga melakukan simulasi implementasi rancangan perubahan kinerja organisasi dengan metode role play yang diawali dengan menyusun skenario role play dan dilanjutkan dengan prakteknya. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagaimana kita diskusikan pada hari ini untuk desain pembelajaran yang saya tawarkan, mudah-mudahan bisa memberikan satu gambaran bagi kita semua, dan tentunya tidak ada sesuatu yang sempurna. Kami sangat senang untuk menerima berbagai masukan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.